Sebuah novel yang berjudul Introvert. Novel untuk menguatkan jiwa. Ditulis oleh M.F. Hasim. Dunia ini sebagai tempat yang menyenangkan, tempat untuk bermain dan bersenang-senang. Itu adalah pendapat mereka dan mungkin pendapat hampir semua orang. Dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang tidak peduli pada kebenaran. Mereka hanya akan mempertahankan pendapatnya secara mati-matian dan membabi buta, tanpa objektivitas dan sikap kesatria untuk menerima kebenaran. Di dalam kepalaku, aku terus mengulang-ulang kalimat ini. Yang suka menoleh, apalagi membuat kontak mata, itu bisa menarik seseorang untuk mengajakmu mengobrol. Sesuatu dianggap normal jika sesuatu itu mayoritas. Orang yang tidak normal seringkali dianggap tidak sama dengan manusia, atau bahkan bukan manusia, sehingga ia menerima perlakuan yang tidak selayaknya diterima oleh manusia. Jadi, jika ada anak pendiam, penyendiri, maka dapat dipastikan kalau dia pastilah sebangsa dan sejenis denganku. Semua penilaian berdasarkan asumsi dan persepsi diri mereka sendiri, tanpa dibarengi dengan sikap empati, melainkan hanya dengan ego yang tinggi dan rasa ketidakmanusiawian. Aku tidak tahu kenapa sesuatu yang ada dalam diriku mereka anggap salah. Apa yang salah dengan diriku yang seperti ini? Aku mulai berpikir, kenapa manusia menciptakan sesuatu yang aneh? Sebagai seorang yang memiliki perbedaan yang cukup mencolok dengan orang lain, setiap hari yang ada sering kudengar dari orang lain hingga membuatku bosan adalah kalimat-kalimat seperti ini. Kau terlalu pendiam. Kau terlalu banyak bersembunyi di dalam kepalamu. Keluarlah dari cangkangmu. Jauhkan hidupmu dari buku. Bicaralah lebih keras. Iya, dia memang pemalu. Apakah aku salah jika memiliki pendapat bahwa berada di dalam keramaian hanya akan membuatku merasa gila dan membuat kepalaku berputar-putar? Apakah sesuatu yang tabu jika aku selalu menghabiskan akhir pekan di dalam rumah dengan membaca buku daripada keluar dengan orang lain, pergi ke teman atau jalan-jalan di mall? Sebagai seorang pemuda, aku lebih banyak menghabiskan waktuku di dalam rumah dan mengisi waktu dengan merenungkan sesuatu secara mendalam. Kami selalu melakukan dialektika yang panjang di dalam kepala kami. Seringkali orang-orang menganggap kami pendiam, padahal di dalam kepalaku sedang berkecamuk, berdialektika, dan memikirkan banyak hal. Aku begitu tak tahan jika harus berada di suatu tempat yang sempit dengan banyak orang di dalamnya. Aku selalu tidak sabar untuk segera keluar dari kelas dan menjauh dari kumpulan orang yang biasanya lebih banyak mengumbar kalimat tidak penting itu. Mengubah sesuatu yang merugikan menjadi sesuatu yang menguntungkan, ya, itu adalah rumus utama untuk bisa bertahan dalam kehidupan remaja yang introvert ini.
Sebuah kehidupan keras yang harus diperankan oleh seorang pemuda sepertiku yang masih tertatih dalam memandang kehidupan dengan prinsip-prinsip yang beku, yang entah tersusun dari apa dan datang dari mana, membentuk kebencian kepada apa yang berusaha mencairkannya. Tapi dari dalam sudut yang paling beku, ia juga mencari sesuatu yang bisa membuatnya mencair. Begitu mendamba sebuah persahabatan, tapi semua itu malah habis digerogoti oleh kebencianku terhadap manusia. Di era ini, para pemuda hidup di dalam dunia yang dipenuhi oleh sumber daya yang luar biasa. Namun, para generasi muda saat ini tak pernah bisa memanfaatkannya dengan baik dan semaksimal mungkin. Output dari adanya sumber daya yang ada itu sangat rendah. Contohnya saja ponsel pintar dengan segala teknologinya, seperti Android atau iPhone, yang dilengkapi dengan perangkat yang luar biasa canggih dan serbaguna. Tapi semua kemajuan teknologi itu hanya akan berakhir menjadi sebuah pemuas hasrat yang sangat sederhana, yaitu untuk selfie. Mereka haus akan eksistensi diri, tapi bukankah hal itu semakin menunjukkan jati diri mereka? Bagaimana posisi mereka di dalam komunitas sosial itu sendiri? Karena mereka yang melakukan itu berarti menunjukkan kalau dirinya kesepian atau butuh pengakuan publik. Benar-benar kenyataan yang memuakkan. Bagaimana bisa mereka yang dikelilingi oleh begitu banyak orang masih menginginkan lebih banyak pembuktian pada eksistensi dirinya? Selfie adalah hal yang paling aneh dan memalukan yang pernah ku tahu. Tak pernah kutemukan satupun anak di kelas ini yang tidak pernah melakukannya selain diriku sendiri. Itu pun sekarang sudah beranjak dari SMP ke SMA. Dia berharap di SMA dia bisa mendapatkan banyak teman dan keadaannya lebih baik. Tetapi ternyata dia mendapati hal yang sama saja. Tidak jauh berbeda. Dia tetap saja tidak mempunyai banyak teman. Tapi dia pernah berpikir untuk mencari teman. Paling enggak satu deh buat bisa diajak ngobrol dan bisa berdiskusi bersama. Dia selalu merasa dirinya aneh karena dia hanya suka membaca buku dan mendengarkan musik sendirian. Aku mendengarkan semua yang mereka bicarakan. Ketika aku diam, indraku yang lain menjadi lebih tajam. Mungkin itu adalah kelebihan sebagai seorang introvert. Untuk tertawa aja, dia tidak bisa lepas seperti orang-orang. Dan dia menganggap bahwa dirinya bagaikan ratu karena tawanya sangat mahal dan hanya boleh didengar oleh orang-orang tertentu saja. Hingga suatu ketika dia berada di sebuah bis di mana ada kejadian yang membuat dia merasa berpikir bahwa ternyata tidak mempunyai teman itu tidak buruk juga ya. Setidaknya aku tidak akan menyakiti orang lain secara fisik dan perasaan. Terkadang orang tuanya merasa risih karena hari-harinya hanya dihabiskan di rumah. Pada suatu ketika orang tuanya coba untuk menegur dia, memberikan arahan untuk dia keluar
mencari udara segar, atau bermain dengan teman-temannya. Tapi dia malah menjawab, "Kau tidak harus mengerti, kau hanya perlu memaklumi saja. Aku sama sekali tidak merasa nyaman berada di acara-acara atau tempat yang banyak orang. Saat di luar atau di sebuah acara, dia selalu merasa tidak nyaman karena di sana terlalu banyak orang, terlalu berisik, dan terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang menghujaninya. Dia mulai muak dengan tempat-tempat seperti itu. Ketika harus pura-pura ramah dan sopan, dia sama sekali tidak nyaman dan tidak menyukai basa-basi yang menjemukan. Sebagai seorang introvert, aku mempunyai hobi. Kesenangan untuk bermain sepeda. Tapi aku lebih memilih untuk bermain sepeda di malam hari. Kenapa? Karena aku ingin merasakan kedamaian dan ketenangan saat bermain sepeda. Mungkin beberapa orang yang mengetahui kebiasaanku ini hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala karena heran. Mungkin mereka tidak sampai mempunyai pikiran bahwa aku bersepeda di malam hari hanya karena aku tidak ingin ada orang yang melihatku dan ingin mendapatkan ketenangan ketika bersepeda. Tiba-tiba ku keingat perkataan pamanku sekitar setahun lalu. Sering-seringlah melakukan hal-hal yang baru, karena dengan begitu kau akan menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk kau nikmati. Seperti biasa, aku sampai ke kelasku paling awal. Untuk persepsi itu, aku hanya bisa tertawa karena mereka menyangka aku itu anak yang rajin. Tidak, aku bukan anak yang rajin. Aku punya alasan tersendiri untuk datang sepagi itu ke sekolah. Sebagai anak yang tidak normal, karena berada di lingkungan dengan penghuni yang mayoritas ekstrovert. Sedangkan aku sendiri adalah orang yang introvert. Makanya, aku harus datang lebih awal agar aku bisa mendapat tempat duduk paling belakang dan berada di pojok. Kenali musuh dan kenali dirimu sendiri. Maka, kemenangan tidak akan pernah dalam bahaya. Ketahui cuaca dan pahami medan. Maka kemenangan akan sempurna. Ada yang bilang, semakin banyak rasa sakit yang kau rasakan, maka kau akan semakin kuat. Tapi bagiku semakin banyak rasa sakit, maka kita akan semakin menderita dan tamat. Aku sendiri menyadari bahwa aku adalah orang yang lemah, tidak berdaya, dan mudah mati. Kesepian bisa membuat orang mudah sakit dan mati. Tapi aku sadar bahwa apa yang ada di dalam diriku ini bukanlah suatu kelainan, melainkan hanya sebuah varian dari beberapa jenis manusia. Sama halnya seperti ada orang yang berkulit putih, hitam, coklat, dan kuning. Apakah mereka itu berpenyakit? Tidak. Tapi Tuhan memang menciptakan mereka seperti itu. Orang berkulit putih tidak akan bisa menjadi orang berkulit hitam. Aku melihat beberapa gelandangan anak jalanan dan pengemis yang duduk atau tidur-tiduran di depan toko yang sudah tutup. Kenapa semua itu bisa ada dan masih ada?
Apa nurani kita sudah mati? Memang sangat sulit mencari manusia baik yang mau peduli. Di dunia ini manusia-manusia dicetak oleh sistem yang ada untuk menjadi pribadi yang tidak peduli. Mereka hanya peduli pada usaha untuk menyenangkan diri, mempermak wajah agar menjadi secantik mungkin, memodif kendaraan agar semakin garang. Apalah itu kemiskinan, apalah itu orang-orang sengsara, mereka tidak peduli. Seorang introvert adalah orang yang mampu menganalisis, menimbang, dan mampu mengendalikan nura paling purba sekalipun. Kesendirian hanya akan membiarkan rasa putus asa yang berbenih penderitaan. Kamu melakukannya hanya karena kamu takut kecewa, dikecewakan oleh orang lain, dikecewakan oleh dunia. Kau khawatir akan disakiti bila terlalu dekat dengan orang lain. Karena itu, kau memilih sendiri. Kau seperti gabungan dari 3 karakter. Orang yang pernah ku kenal. Orang pertama, ia adalah seseorang yang baik dalam melakukan beberapa hal karena bakatnya. Tapi ia juga orang yang paling kesepian. Orang yang kedua, dia adalah orang yang memiliki senyuman indah yang pernah ku kenal. Aku pikir kau mungkin juga begitu. Mungkin. Tapi ia juga orang yang paling sering bersedih. Dan yang terakhir, ia adalah seseorang yang sangat bijak. Aku juga melihatmu seperti itu. Tapi ia jugalah orang yang paling rusak. Karakter manusia kadang dipenuhi oleh pertentangan. Jangan kau khawatirkan masa depan yang masih jauh itu. Setiap tambahan penderitaan jadi terasa tak tertahan, tapi sekaligus tak berarti. Dari dunia ini adalah bahwa tiap orang akan mengecewakan dan menyakitimu. Sarankan kepadamu agar menemukan seorang yang bisa mengubah dan menghilangkan sifat pembenci itu. Kau terlalu cemas. Kau hanya memelihara ketakutan. Ketakutan oleh kesunyian dan pikiran, serta pertanyaan yang tak menemukan jawaban. Aku membayangkan sebuah kehidupan ideal, seperti yang dimiliki oleh awan itu. Kehidupan di mana tidak ada keharusan dan beban untuk hidup dalam masyarakat. Bagaikan membuat orang seolah masuk ke dalam lautan, tapi ia masih bisa bernafas dengan baik. Dan di sana ia dibersihkan dari rasa takut, kekecewaan, dan kengerian yang ditimbulkan oleh orang lain. Jumat sore yang benar-benar aneh. Pikiranku mengembara, tidak karuan hanya karena sebuah awan yang diam tak bergerak di langit sana. Setelah ku pikir-pikir lagi,
Awan itu persis seperti diriku. Ia tampak dilingkupi energi yang bersumber dari kesendirian dan ketenangan. Jumat sore yang benar-benar aneh. Pikiranku mengembara tidak karuan, hanya karena sebuah awan yang diam tak bergerak di langit sana. Setelah kupikir-pikir lagi, awan itu persis seperti diriku. Ia tampak dilingkupi energi yang bersumber dari kesendirian dan ketenangan. Menurutku, orang introvert itu memiliki perasaan penting untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Dunia akan hancur di tengah jalan. Di dalam dunia di mana orang tidak bisa berhenti mengoceh, kami menawarkan sesuatu yang lain, yaitu kemampuan untuk diam dan mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Aku selalu menyediakan waktu untuk bersama diri sendiri dan pikiran sendiri. Aku hanya ingin sesuatu yang disebut kenikmatan yang tenang. Para introvert memang tidak bisa bersosialisasi dan selalu canggung jika ada dalam pergaulan sosial. Tapi orang introvert adalah sahabat yang cukup setia, pendengar yang baik, dan pengamat yang teliti, dan tajam serta sangat menarik untuk diajak bercakap-cakap secara personal. Aku menyukai sebuah percakapan yang berarti dan memiliki makna. Aku sangat tidak menyukai konflik secara pribadi, di mana aku terlibat di dalamnya. Tapi aku suka konflik yang terjadi di sekitarku dan mengamatinya. Dunia di sekelilingku yang tadinya berwarna hitam dan abu-abu, kini menjadi penuh warna. Seperti foto generasi pertama yang baru saja direstorasi. Bagi orang yang sudah lama menderita kebahagiaan sesederhana ini, sudah menjadi setetes embun surga di neraka kehidupan. Keberanian kecil berupa persahabatan. Tampilan wajahnya menunjukkan bahwa ia seorang yang berprinsip. Ideal terkadang hanya ilusi. Ideal bukanlah kenyataan dan tidak akan pernah menjadi kenyataan. Karena itu, aku mempersiapkan diri jika menemukan sesuatu yang busuk. Aku harus sedikit waspada ketika berkenalan dengan orang. Tapi pembaca The Old Man and the Sea pastilah seorang expert dalam kehidupan ini. Aku bisa melihat kalau kamu cenderung pendiam, apalagi dengan orang yang baru dikenal sepertiku. Kamu pasti lebih memilih untuk sendiri daripada menghabiskan waktu basa-basi. Bisa kurasakan hukum alam bekerja dalam hal ini. Seperti semut yang menemukan gula akan menarik semut lainnya. Manusia introvert menarik introvert lainnya. Tapi pada kesan pertamaku, dia bukan orang seperti itu. Apa kau selalu hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran seperti itu? Aku bukan tipe orang yang optimistis dan ambisius. Sekaligus bukan tipe yang antusias. Tapi katanya menuntut kepadaku untuk lanjutkan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Aku hanya merasa malu dan minder. Aku butuh waktu yang lama untuk mengekspresikan diriku.
itu pun terkadang tidak berhasil. Kalau kau cenderung memandang rendah diri sendiri, aku merasa tidak memiliki banyak hal untuk dibanggakan. Di situ kesalahanmu. Kau merasa harus ada sesuatu yang ditunjukkan. Harus ada sebuah trofi atau medali di tanganmu yang ingin kau tunjukkan kepada orang lain saat ia melihatmu. Dan karena kau merasa tidak memilikinya, kau terus bersembunyi di bawah bayangan, tidak mau terlihat oleh orang lain. Seringkali orang lain tidak dapat menebak apa yang sedang aku rasakan, tapi ia berhasil melakukannya. Nasihatnya bahkan lebih baik dari si psikolog online itu. Jadi menurutmu aku sudah keliru dalam menyikapi keadaan? Ya, jika kau terus melakukannya, kau hanya akan dikelilingi oleh orang-orang yang salah. Kesepian itu bukan karena tidak ada orang yang berdiri di sampingmu, tapi karena kau dikelilingi oleh orang-orang yang salah. Itulah yang akan membuatmu merasa kesepian. Sedikit pahit, persis seperti kehidupan. Kau benar, tapi toh kita tetap harus mau dan rela menjalaninya. Karena bersamanya juga mengalir rasa manis dan gurih yang menyenangkan. Tapi jika rasa pahit dan penderitaan adalah sebuah ramuan kehidupan dan membuat hidup menjadi terasa lebih nyata, maka aku hanya mendapat rasa pahit. Tuhan lupa mencampur rasa manis dan gurih itu pada hidupku. Hai, coba tebak kira-kira apa buku favoritku. Kau pasti tidak tahu kalau seorang introvert penyendiri sepertiku memiliki kemampuan menganalisis melebihi orang lain. Benarkah kau begitu? Kalau begitu, buktikan. Kau suka menemukannya di wajahku. Ia terkekeh. Kau sangat lucu, tidak perlu gusar berbicara dengan orang lain sambil menatapnya. Maaf, baiklah, kalau begitu, bisakah kau mulai mencoba menyampaikan hasil analisaku? Ia adalah penulis yang memberikan bukti keberadaan idealisme tinggi. Ia mampu mendeskripsikan sebuah objek dengan kesempurnaan artistik. Setiap tokohnya ia ciptakan dengan sebuah anugerah, berupa kombinasi langka dari sebuah karakter yang memiliki kebaikan hati dan juga pikiran yang tajam. Buku-bukunya selalu punya kesegaran inspirasi dan kemurnian semangat yang langka. Aku mulai benar-benar berpikir serius. Penulis yang ia maksud pasti memiliki penghayatan yang mendalam pada kehidupan. Knut Hamsun. Tempat itu telah membawa kami pada obrolan sederhana yang kemudian berujung pada terjalinnya persahabatan kami. Tidak ada yang bisa membuat orang lain tertarik atau mengagumi seorang penyendiri selain sebuah persahabatan. Ya, 3 tahun aku mengenal gadis ini. Semenjak dia meminum secangkir kopi milikku dan membicarakan tentang seorang pria tua dan laut, secara tidak langsung dia mendeklarasikan diri menjadi temanku. Mulai saat itu, banyak pintu-pintu di sekitarku yang mulai terbuka.
Dia menjadi jembatan bagiku untuk mengenal dunia, membawaku dari satu titik ke titik lainnya. Di dunia ini Tuhan memang secara sengaja menciptakan orang dengan bawaan kepribadian introvert dan juga ekstrovert. Dan di antara dua jenis manusia itu ada juga orang yang disebut ambivert, campuran antara introvert dan ekstrovert. Dan gadis yang tengah memunguti isi buah delima yang berwarna merah ranum seperti batu rubi merah, lalu menaruhnya di atas piring keramik itu adalah salah satu dari sedikit orang berkepribadian ambivert. Bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan orang introvert dan ekstrovert. Dia bisa menjadi introvert atau ekstrovert atau menempatkan dirinya di tengah-tengah. Orang introvert terlalu sensitif terhadap dopamin, yang karenanya jika seseorang introvert mendapatkan terlalu banyak rangsangan eksternal, maka hal ini akan membuatnya mengalami semacam overload dan kelelahan. Alasan kenapa aku merasa akan bisa gila jika berada di keramaian. Tubuh mereka memproduksi sedikit sedangkan orang ekstrovert tubuhnya memproduksi sedikit dopamin. Karenanya jika mereka mendapat semakin banyak rangsangan eksternal, maka mereka akan semakin hidup, sehingga otak mereka mendapat banyak adrenalin yang akan membuatnya menciptakan lebih banyak dopamin. Begitu banyak kesalahpahaman orang-orang terhadap orang introvert sepertiku. Bahkan orang-orang terdekatku pun sama sekali tidak bisa mendekati keberanian sedikit pun tentang diriku. Terus disudutkan seperti itu, aku pun mulai kesal. Yang benar saja orang lugu seperti tahu kalau masing-masing orang memiliki cara berbeda-beda untuk bersenang-senang dan membuat dirinya bahagia. Dan aku sudah bersenang-senang hanya dengan membaca buku dan makan es krim. Ide-ide dan konsep bersenang-senang seperti yang dilakukan ibuku tadi memang merupakan jenis bersenang-senang yang dicetuskan dan identik dengan orang ekstrovert. Pergi ke tempat-tempat asing yang ramai dipenuhi banyak orang. Seorang introvert sudah bisa merasa begitu bahagia hanya dengan duduk di sofa, dengan buku di tangan dan senyum manis orang yang mencintainya. Seperti yang kulakukan sebelumnya, orang introvert sudah dapat memproduksi dopamin hanya dengan sedikit rangsangan. Ekstrovert itu membayangkan diri mereka berada pada posisi orang introvert. Mereka kemudian akan dengan mudah mengambil kesimpulan bahwa orang introvert pasti mengalami hal-hal yang buruk itu sama seperti mereka. Padahal dimensi kehidupan yang seperti dialami orang-orang introvert adalah hal biasa saja dan normal bagi para orang introvert. Biar ku jelaskan berlahan. Pertama, perlu ibu ketahui bahwasanya introvert itu bukanlah suatu penyakit seperti halnya kanker, panu, flu, apalagi sakit jiwa. Kenyataannya bahwa aku introvert itu sudah ada semenjak aku lahir. Bahkan anatomi tubuhku saja mendukung hal itu. Itu adalah takdir seperti kulit kita yang berwarna kecoklatan dan rambut yang tidak pirang.
Memang bisa saja kita memanipulasinya, tapi hal itu tidak akan berlangsung lama. Seperti ibu dan adik yang suka jalan-jalan dan ngobrol dengan orang lain. Jadi pada intinya aku sama seperti kalian. Hanya saja aku kebalikan dari kalian, itu saja. Jadi jangan khawatir. Introvert adalah bawaan psikologis atau kepribadian seseorang yang menyandangnya lebih memiliki ketertarikan pada dunia di dalam pikiran dirinya sendiri, sehingga cenderung tertutup. Berbeda dengan orang ekstrovert, orang dengan kepribadian ekstrovert punya ketertarikan tinggi dengan dunia luar dan lebih terbuka dengan dunia luar. Kedua, sebenarnya aku bisa juga bersosialisasi, meskipun memang agak sulit dan butuh waktu serta usaha keras. Aku memang sangat pemilih untuk berteman. Satu teman tapi berkualitas itu jauh lebih penting. Jika hanya untuk iseng-iseng basa-basi, aku lebih baik tidak melakukannya. Tapi jika aku punya alasan kuat untuk bersosialisasi, maka aku akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Soal apakah nanti aku sukses atau tidak, hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan diriku yang introvert. Selama seseorang mau bekerja keras, punya dedikasi tinggi dan tekad yang kuat, dia pasti akan berhasil. Di luar sana banyak orang introvert hebat, seperti J.K. Rowling, Harry Potter, Bill Gates, Warren Buffett, Abraham Lincoln, juga orang introvert loh. Aku jadi ingin hidup di masa lalu aja.